Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Korupsi Pertamina hampir 1.000 triliun, tapi Kejagung malah seperti jadi humasnya Erick Thohir. Awalnya ada peluang Erick diperiksa, tapi malah ketemuan diam-diam sampai larut malam. Publik makin curiga setelah Kejagung menggelar rapat tertutup dengan Komisi 3 DPR, padahal perhatian publik lagi panas-panasnya. Yang bikin geleng-menggeleng, tanpa pemeriksaan dan pemanggilan, Kejagung langsung menyatakan Erick tidak terlibat. Jadi ini beneran upaya bongkar korupsi sampai ke akar, atau cuma sandiwara buat lindungi pemain besar? Tentu dengan kasus yang sedang didalami kejaksaan, kemarin saya meeting sama Pak Kejaksaan, ya Pak JA, sebelum ke Magelang jam 11 malam itu, bagaimana tentu kita apresiasi yang dilakukan kejaksaan, kita hormatin. Seperti dulu kita sama-sama kejaksaan, kasus Asabri, Jiwasraya, Garuda, kita berpartisipasi. Yang penting, kalau sama dulu juga yang Garuda, jangan sampai nanti ada kasus yang sama, akhirnya Garudanya bangkrut, tidak bisa terbang. Nah, kalau teman-teman ingat dulu, kalau sampai restrukturisasi itu gagal, ya, jangan bicara tiket turun hari ini, jumlah pesawatnya tidak ada. Nah, waktu itu penyelamatan Garuda juga memastikan Garuda tetap terbang lebih baik. Ya, terbukti hari ini lebih baik. Nah, sama, di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Seperti yang Pak Presiden selalu bilang, antara menteri ini berkomunikasi. Dan insya Allah saya sama Pak Belil bisa kasih solusi ini. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review. Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan, ya kita review, nggak apa-apa, ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik, pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama, ASDP juga ada kasus, ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Pertemuan Jaksa Agung dan Erick Thohir itu melanggar etika. PDIP titik 2, bagaimana bisa lembaga penegak hukum sediakan waktu? Padahal kita tahu ST Burhanuddin itu adiknya TB Hasanuddin, kader senior dari PDIP. Jadi selama ini kita tahunya, selama 10 tahun eranya Jokowi, Jaksa Agung itu ya orangnya PDIP. Nah, dinamika kemudian muncul berbeda setelah PDIP tidak lagi berkuasa. Maka kita lihat suara-suara PDIP menjadi seorang oposan yang luar biasa, keren. Ya. PDIP kalau jadi oposisi selalu hebat. Jubir PDIP Guntur Romli memberi sorotan tajam kepada Kejagung. Ini usai keduanya dikabarkan bertemu. Ya. Ini melanggar etika penegakan hukum. Pada saat Kejagung menyelidiki kasus dugaan korupsi 1.000 triliun Pertamina, Jaksa Agung malah bertemu bosnya Erick Thohir. Guntur kemudian mempertanyakan terkait Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga penegak hukum melakukan pertemuan itu. Bagaimana mungkin sebuah lembaga penegak hukum menyediakan waktu dan ruang bersama Menteri BUMN hingga larut malam, di mana BUMN sendiri menjadi bagian dari yang sedang diperiksa. Harusnya Jaksa Agung menjaga jarak dengan lembaga atau anak usahanya yang sedang bermasalah. Kalau enggak,
Ya itu tadi, akhirnya gambarannya tadi kong kali kong sama dengan cukong. Ia pun mengatakan tidak ada yang bisa menjadi jaksa bisa tetap di jalur untuk mengusut kasus tuntas kasus korupsi ini. Lalu siapa yang bisa menjamin jika benar-benar tidak goyah pendiriannya karena pertemuan tadi malam? Ya wajar saja ya. Ini kerugiannya tembus 1.000 triliun. Tiba-tiba Kejaksaan Agung mengeluarkan pernyataan politik seperti ini. Kejaksaan Agung bantah Erick Thohir dan Boy terlibat kasus Pertamina. Pak sedikit Pak. Pasal Pertamina Pak. Ini kan Pertamina kan yang ini sedang ramai ya Pak. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua. Oke. kalau Pak Yasri Pak, Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat Ini hari di mana terjadinya juga pertemuan Erick Thohir dengan pimpinan Kejaksaan Agung. Ger cep gitu loh. Bersih seketika itu. Aduh. Erick Thohir diperiksa soal korupsi minyak mentah. Ini jawaban Kejagung. Langsung ke intinya saja ya. Kejagung langsung tidak benar. Memang rapat tadi terkait membahas banyak hal, tapi tidak benar Erick menemui Jaksa Agung untuk kondisian penanganan kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang. Narasi yang sering muncul beredar dugaan keterlibatan Erick dan Boy Thohir di kasus tersebut. Jadi bantahannya klaim saja dari Kejagung, kita tidak melihat yang kualitasnya lebih dari sekedar klaim. Mohon agar rakyat percaya, berikan bukti yang lebih kuat. Ya. Contoh video misalnya. Kan apa sih yang mau dirahasiakan? Kan enggak ya untuk perbaikan negeri ini selain beberapa hal yang mungkin tidak patut, tidak elok gitu. Tayangkan saja video pertemuannya. Rakyat tahu kan seru kalau begitu. Jadi silakan ya dinegosiasikan tuh. Lobby Erick Thohir Kejagung sampai tengah malam membuahkan hasil. Hasilnya apa? Ya tadi Kejagung menyatakan Erick dan Boy tidak terlibat kasus korupsi Pertamina. Jadi Ferry Amsari bilang sudahlah mundur saja. Ya. Faisal Asegaf tadi sudah bilang mundur saja. Jadi desakan mundur ini semakin kuat justru ketika diyakinkan oleh institusi negara bahwa tidak ada korupsi. Ini kan lucu dan menarik ya. Mungkin akan lebih seru ini kita kalau diskusikan setelah berbuka ya. Jadi kabar untuk informasi ini kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti kita sambung lah habis buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di BUMN hari ini tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Joko Widodo yang mendelegasikan kewenangan kepada seorang konglomerat yaitu Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Erick Thohir tidak bisa mencuci tangan atau melepas diri dari tanggung jawab atas kehancuran badan usaha milik negara yang satu demi satu digerogoti selama era kepemimpinan rejim Jokowi. Dan sangat memprihatinkan seorang Menteri BUMN Erick Thohir yang menyaksikan kehancuran ini kemudian seolah-olah menjadi perkasa, menjadi seolah-olah cuek, seolah-olah tidak bertanggung jawab. Mestinya sebagai orang yang memiliki moral, sebagai seseorang pejabat gagal di dalam menjalankan amanah, tugas dan kewenangan, mundur. Anda tidak layak untuk terus bertahan menjadi Menteri BUMN. Keluar kamu dari situ. Anda benar-benar bajingan. Anda benar-benar busuk. Anda sudah gagal. Anda hanya sibuk dengan urusan-urusan bisnis kepentingan keluarga dan kelompok Anda. Anda sibuk menggunakan seluruh fasilitas negara untuk meraih pencitraan demi kepentingan politik pragmatis, dan di waktu yang sama
BUMN kita yang menjadi aset strategi negara, yang menjadi milik rakyat, satu persatu hancur berantakan. Isinya penyamun, isinya pencuri, korupsinya puluhan bahkan ratusan triliun. Anda segera melepaskan jabatan Anda, keluar sejauh mungkin dari lingkar kekuasaan dan serahkan diri kepada aparat. Rakyat sudah sangat muak melihat perilaku kepemimpinan gaya koruptif di dalam manajemen tata kelola BUMN. Semakin lama Anda bertahan di sana, maka publik berkesimpulan ada kepentingan pribadi dan kelompok untuk terus bertahan dengan menggerogoti satu demi satu BUMN yang menjadi santapan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Memalukan, sangat biadab dan brengsek. Ini harus dihentikan. Presiden dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Segera tangkap Erick Thohir, Boy Thohir, dan seluruh kelompok yang selama ini menjadikan BUMN seolah-olah menjadi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kurang ajar, brengsek kalian semua.